dipersembahkan oleh debat Pilpres 2024 yang dinantikan oleh banyak pihak kemudian muncul berbagai kritikan, tidak hanya dari politisi, pakar, bahkan juga sejumlah masyarakat. Mulai dari mengkritisi soal format, kemudian juga fungsi dari moderator maupun juga panelis. Kita ingin lihat sebenarnya ekspektasi dari sejumlah pakar dan juga tim pemenangan terkait dengan debat untuk menggali sejumlah gagasan dan juga seperti apa respon dari setiap capres maupun cawapres menanggapi berbagai pertanyaan isu-isu yang dilontarkan dalam setiap sesi debat. Kita akan bahas langsung di meja catatan demokrasi. Kita pun juga melibatkan mahasiswa dari Universitas Nasional. Langsung saja pemirsa, kami akan perkenalkan satu persatu narasumber kami sudah hadir. Ada Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam Mbak, silakan. Boleh dicoba mikrofonnya Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga sudah hadir ada Mas Ciko Hakim, jubir TPN Ganjar Mahfud. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Hadir pula ini ada Prof. Husnul Mariah, mantan komisioner KPU RI. Nanti kita coba minta juga masukannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar Maria? Alhamdulillah sehat, Prof. Sudah hadir juga ada Mas Edi Kurniawan, jubir Timnas Anies Muhaimin. Assalamualaikum. Ya, halo. Terima kasih Mbak Maria, teman-teman. Sudah lama tidak muncul di catatan demokrasi, kita hadirkan malam hari ini di catatan demokrasi ada Bang Fadlizon, jubir TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kami pun membawa panelis debat Cawapres 2024 kemarin yang sempat hadir pula dalam sesi debat Cawapres. Ada Bang Alamsyah Saragi. Selamat malam Bang. Selamat malam. Baiklah, pertama-tama saya ingin ke Bang Ciko terlebih dahulu. Bang Ciko, melihat ini sudah 2 kali debat Capres perdana dan juga debat Cawapres perdana kemarin. Tapi kritikan nampaknya tak henti-henti, termasuk juga dari tim Anda. Ada yang kemudian juga melihat ini nampaknya seperti cerdas cermat semata, debat ala-ala. Tapi kalau tim Ganjar Mahfud menilai seperti apa? Sejak awal memang kami sudah mengusulkan bahwa debat ini seharusnya dibikin sedinamis mungkin, sebebas mungkin, seseru mungkin yang diperbolehkan oleh undang-undang. Karena pada prinsipnya kami percaya bahwa ruh atau spirit dari diadakannya debat capres maupun cawapres bukan untuk adu jago atau ajang jago-jagoan dari capres maupun cawapres semata, tetapi yang utama adalah pemenuhan hak publik untuk mendapatkan haknya untuk dapat menilai capres melalui penyampaian visi, misi, gagasan maupun segala macam termasuk gestur, kestabilan emosi dan lain-lain. Jadi ini kesempatan untuk masyarakat untuk dapat menilai. Jadi itu harus diberikan kesempatan itu diberikan seluas-luasnya sehingga formatnya juga harus lebih bebas lagi. Bahkan kalau saya pikir capres maupun cawapres di debat itu boleh memotong pembicaraan di tengah-tengah gitu. Ketika dia merasa jawaban itu ngelantur kemana-mana atau bahkan moderator bisa menghentikan gitu, jangan dipotong dulu atau jadi moderator benar-benar jadi wasit yang berkualitas gitu. Oke, selama ini kalau Anda melihat fungsi moderator seperti apa? Fungsi moderator juga hanya mengikuti skrip aja dan tidak ada dia memotong atau gini, contohnya saya bilang ketika soal SGIE misalnya. Ya. Seharusnya moderator juga bisa sebelum dilempar pertanyaan itu ke Gus Imin, seharusnya bisa mengatakan kalau boleh singkatannya diperpanjang lagi gitu. Ya kan, dipanjangkan apa itu SGI. Karena kalau kita bicara singkatan kan satu, kemungkinan memang nggak tahu atau kemungkinan bisa salah. Kalau kita bicara singkatan PS misalnya, bisa PlayStation, bisa Plaza Senayan, ya kan, bisa segala macam. Nah kalau itu kebetulan SGI aja mungkin nggak ada singkatan yang seperti SGI ya. Tapi kan kembali lagi jangan juga itu memotong waktunya Gus Imin karena dia harus bertanya ulang dan akhirnya waktunya diperpendek. Nah ini juga nggak fair menurut saya. Oh, Anda melihat ini nggak adil ya? Apa? Anda melihat ini nggak adil? Nggak adil. Jadi tapi kita harus akui memang Gibran masuk ke dalam
pertarungan ini dengan keuntungan dia dianggap sebagai underdog, ya kan. Jadi penampilan dia kalau biasa-biasa aja dianggap dia bagus, penampilan dia bagus sedikit dia dianggap bagus banget. Nah, saya melihat memang harus diacungi jempol bahwa trainer di bidang komunikasinya Gibran ini cukup berhasil. Jadi dia mendapatkan poin-poin dari situ dengan gayanya dia yang overconfident, kadang-kadang menjurus ke arogansi, tetapi ya jujur. Tetapi karena memang agak sulit untuk mengajarkan substansi yang begitu berat untuk seorang Gibran yang minim dalam pengalaman, minim dalam segala hal di kurikulum vitae-nya. Jadi yang diajarkan ditekankan ke Gibran ini untuk supaya luas dalam bertutur, dalam komunikasi dan seakan-akan menguasai panggung. Tapi dengan gaya-gaya yang agak ngenyek gitu. Seakan-akan, Bang. Seakan-akan. Karena kalau kita bicara substansi, kalau mau dibedah substansi, lebih dari separuh apa yang disampaikan Gibran itu salah. Satu, nggak ada kata-kata hilirisasi digital. Ya, hilirisasi digital itu kemudian setelah debat diperbaiki oleh Budiman Sujatmiko, saya lihat di berbagai media. Oh, maksud Gibran adalah perangkat komputer dan lain-lain. Loh, enggak, itu artinya hilirisasi industri manufaktur perangkat komputer, bukan hilirisasi digital. Karena enggak ada, term hilirisasi digital itu enggak ada di dunia. Yang kedua, ketika dia bicara soal I-Core yang seharusnya berbentuk nilai bukan presentasi, ya kan? Nah, dan banyak hal lagi dia berbicara soal infrastruktur sosial yang dia bilang itu makan gratis. Itu jaring pengaman sosial. Infrastruktur sosial itu infrastruktur yang berbicara soal pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Jadi banyak hal kalau kita mau bedah, mungkin hampir 70% apa yang disampaikan Gibran itu salah, tapi dia menyampaikannya dengan sangat percaya diri sehingga masyarakat yang awam menganggap itu yang benar. Nah, salah satu format yang itu skill kan, Bang? Boleh-boleh communication saja skill, yeah. which is okay, tapi kita harus jujur bahwa nomor satu kan substansi, ya kan, bukan hanya communication skill. Orang kalau jago bohong juga bisa dong jadi presiden atau wakil presiden, kan nggak gitu. Nah, yang terakhir lagi yang saya ingin katakan bahwa sikap perilaku Gibran yang arogan yang saya sampaikan tadi, bahwa dia sudah pernah ditegur untuk tidak menyemangati pendukungnya, dia ulangi lagi di situ. Itu kan gaya-gaya seperti ego anak presiden, lo mau apa, menegur gue lagi gitu. Nah, ini yang saya rasa harus kita dudukan pada tempatnya bahwa ada etika yang dia langgar dan lain-lain. Nah, ketika dia juga meninggalkan podium, dia menyamperi salah satu kandidat cawapres. Nah, ini juga melanggar dari aturan. Nah, ini kan kita harus melihat, makanya justru Gus Imin maupun cawapres kami, Prof. Mahfud MD, itu kan memiliki etika dan menjaga supaya juga tidak terlihat membuli seorang Gibran. Nah, itu ternyata menjadi backfire ya kalau kita bilang bahwa Gibran tampilnya ingin membuli gitu dengan kata-kata gini. Kalau kita bilang, sorry ya Gus, kalau pertanyaannya kelihatannya susah gitu. Terus Prof. Mahfud jangan diambang-ambang, gampang kok pertanyaannya kayak gitu-gitu ya. Tapi itu patut diacungi jempol lah, karena itu bisa menutupi kekurangan dia dalam substansi. Oke, sampai di sana dulu. Kalau ini pendapat dari tim pemenangan Ganjar Mahfud. Mas Eko, Anda melihat hal yang sama tidak? Bahkan tadi pertanyaan yang ditujukan untuk pasangan Anda, cawapres Anda juga disinggung tadi oleh Mas Ciko. Silakan. Ya, terima kasih. Semua yang mau saya sampaikan sudah disampaikan oleh Ciko tadi. Tapi saya mau sampaikan beberapa hal ya terkait dengan debate cawapres kemarin. Yang pertama, ini sebenarnya kan debat cawapres ya. Debat seseorang figur yang kita harapkan untuk menjadi orang nomor 2 di Indonesia dengan kemampuan, kedalaman, pengetahuan kognitif yang mendalam dan lebih dari sekedar pengetahuan teknis gitu ya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Gibran pada saat debat cawapres kemarin itu tidak ada hal yang substantif gitu ya. Soal akronim singkatan itu tidak mencerminkan kedalaman pengetahuan dia sebagai calon wakil presiden. Ini kan mengingatkan kita pada debat Capres 2014 dan 2019 yang saya sebut ini like father like son gitu ya. Dulu Pak Prabowo juga kena jebakan yang sama pada saat di debat Capres 2014 Pak Jokowi menanyakan TPID dan kemudian di debat Capres 2019 Pak Jokowi menanyakan unicorn
dua-duanya tidak bisa dijawab oleh Pak Prabowo karena memang soal akronim ini memang tidak mencerminkan seseorang punya pengetahuan yang meluas dan yang mendalam gitu ya. Oleh karena itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Gibran itu ya tidak berbicara apapun tentang pengetahuan kognitif seorang calon wakil presiden gitu ya. Karena apa? Karena setelah cawapres kami Gus Muhaimin mengetahui apa itu SJIA, ya. Ini kan akronim Inggris ya. Harusnya kan menyebutnya SJIA, bukan SGIE gitu. Itu aja di luar konteks gitu ya. Jadi kalau memang akronimnya in English gitu ya, spellingnya juga yang bener dong. Nanya akronim in English tapi sebutannya SGIE gitu kan. Malu-maluin juga kan. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi setelah Gus Muhaimin mengetahui apa itu SJIE, dia dengan sangat baik sekali menjelaskan bagaimana seharusnya Indonesia sebagai negara Muslim terbesar memanfaatkan potensi potensi dan tren produk halal dan turisme halal yang kurang lebih 5-7 tahun belakangan ini menjadi tren yang baik sekali, terutama setelah negara-negara di Middle East mengalami kenaikan ekonomi yang sangat baik, mereka pergi berdatangan ke negara-negara Asia. Kita terus terang terlambat, bahkan Filipina pun lebih maju dari kita dalam hal memanfaatkan produk atau turisme halal. Jadi sekali lagi konteksnya adalah bukan soal orang bisa menanyakan sebuah akronim atau membuat bingung seseorang, tapi mampu nggak dia menanyakan hal-hal yang substansi kepada kandidat lainnya gitu ya. Jadi ini bukan cerdas cermat, ini debat cawapres gitu ya, yang bicara soal hanya sekedar teknikal saja. Gitu. Tapi ini kan mungkin ada yang bilang ini bagian dari strategi untuk kemudian mencuri panggung dan lain-lain. Sepakat tidak dengan format cerdas cermat yang Anda masuk tadi? Ini nggak ada yang keliru. Saya juga harus jujur mengatakan. Ya. Orang bisa menanyakan apa saja di dalam sebuah debat, tapi ini kan debat cawapres, bukan debat cerdas cermat. Jadi konteksnya harusnya disesuaikan. Memang nggak salah pada saat Mas Gibran menanyakan apa itu SGIE, SGIE ya, bukan SGIE. Menanyakan itu kepada Gus Muhaimin tidak salah, tapi konteksnya nggak tepat gitu loh. Karena sebagai seorang cawapres kan dia harusnya punya leverage yang lebih tinggi daripada sekedar bermain di akronim saja gitu. Begitu Mbak Maria. Oke, siap, kalau gitu langsung saja Bang Fadlison harus menanggapi berbagai tadi masukan dari Bang Ciko dan juga Mas Eko, silakan. Ya, terima kasih. Saya kira di sini menunjukkan bahwa cawapres Gibran itu memang sangat unggul di dalam debat kemarin. Nah, yang dibicarakan oleh dua juru bicara ini aja bukan tentang yang lain, tapi tentang cawapres yang nomor 2 ya. Dianggap kebuli tadi kalau kata Mas Ciko. Jadi kalau kita lihat mungkin karena underestimate. Orang pertama melihatnya bahkan mengecilkan. Bahkan ada istilah-istilah yang bully gitu ya, bullying. Ada istilahnya belimbing sayur lah, apalah segala macam gitu ya. Samsul atau apa gitu ya. Jadi saya kira itu adalah berusaha orang untuk mau mengecilkan. Tetapi kalau kita lihat, Gibran ini adalah afirmasi dari kaum muda, kelompok muda, kalangan milenial, Gen Z. Dan kalangan generasi muda, kalangan Gen Z itu sangat akrab dengan beberapa istilah yang mungkin generasi tua itu tidak terlalu paham, ya, tidak touch, kecuali memang ahli-ahlinya, gitu ya. Tetapi misalnya istilah tentang carbon capture and storage. Saya ini kebetulan selalu ikut COP26, COP27, COP28 kemarin di Dubai. Bagi saya itu istilah biasa. Saya bikin buku tentang green economy dan lain-lain. Itu istilah yang level seorang Menko itu wajib tahu. Menteri itu wajib tahu istilah-istilah kayak begitu. Kemudian SGIE ya. Nah, SGIE ya itu relatif. Kalau kita lihat orang menyebut
IMF aja IMF sekarang. Bukan IMF, tapi IMF. Banyak itu. Itu hanya soal penyebutan. Mungkin memang tidak terlalu familiar. Karena itu merupakan satu istilah yang sangat spesifik di dalam keuangan ekonomi syariah. Kenapa tidak dijelaskan saja? Karena durasi waktu itu masih panjang, Mas Gibran. Ya, kan tidak ada aturannya harus dijelaskan. Ya kan? Tidak ada aturan yang mengharuskan seorang menjelaskan. Boleh juga kan kalau formatnya itu cerdas cermat. Ngerti nggak orang itu tentang SGIE? Kalau nggak ngerti bilang aja, maaf saya tidak ngerti. Atau kalau misalnya dijawab kemudian setelah debat, ini topik debat tidak relevan, harusnya dijawab topik ini tidak relevan karena ini adalah topik debat yang keempat nanti. Harusnya begitu jawabannya. Jadi atau dijawab yang lain atau jawab aja sesuatu yang lain yang sesuai dengan visinya. Nah, kalau nanti dikoreksi, ini kan strategi di dalam debat, namanya juga debat biasa gitu ya. Dan mungkin ini satu kemenangan dan keunggulan strategi ya di dalam debat itu yang membuat ya kawan-kawan senior ini agak shock gitu menghadapi orang yang dia underestimate, yang disebut underdog gitu ya. Tahu-tahu kok bisa menyerang gitu ya. Kok bisa tahu istilah-istilah itu? Bahkan ada yang mengatakan strategi pemenangan Anda, Bang. Ada yang mengatakan itu. Apa namanya? Pakai kuping segala macam dibisiki, itu kan narasi orang kalah. Narasi orang kalah itu mencari pembenaran, oh itu ada yang bisikin di kupingnya segala macam. Itu narasi orang kalah. Jadi harusnya tidak perlu yang seperti itu. Biasa-biasa saja, ini kan cuma debat aja. Terima kasih. Artinya dengan format cerdas cermat itu tim Anda sepakat ya Bang ya, bahwa itu sah-sah saja. Format cerdas cermat itu tim Anda sepakat, itu sah-sah saja kemudian untuk bukan dipakai format. Di 3 debat kan berikutnya. Formatnya itu tidak cerdas cermat. Itu cuma salah satu dari satu segmen. Orang menanyakan, boleh dong orang menanyakan bagaimana menurut Anda misalnya sesuatu gitu dengan singkatan itu menurut saya biasa-biasa saja. Cuman karena istilahnya spesifik tadi, tidak familiar, bagi orang lain itu familiar, bagi umum mungkin tidak familiar. Jadi ini yang menurut saya relatif gitu. Tapi saya sepakat harusnya lebih dinamis. Nah, tetapi tadi kalau dikatakan mau dinamis tapi baru sebegitu saja langsung protes. Bagaimana mau dinamis? Aduh, jadi menurut saya memang perlulah bersama-sama bagaimana format yang ke depan itu lebih dinamis, lebih baik sehingga lebih banyak waktu sebenarnya untuk para kandidat, bukan untuk moderator maupun yang lain. Oke, menarik sekali. Nanti kita juga akan bahas mengenai bagaimana fungsi moderator tadi yang sudah disebut, termasuk juga panelis yang juga ramai kemudian dikomentari tidak diberi ruang yang cukup. Kita akan bahas tuntas jeda ya sesaat lagi di Catatan Demokrasi. Ya, kita lanjutkan ke Catatan Demokrasi. Pemirsa, kalau tadi disampaikan tidak hanya masukan kritikan soal format di setiap segmen debat saja, tapi juga ada sejumlah pihak yang mengkritisi soal panelis yang tidak diberikan ruang yang begitu besar. Ini saya coba langsung mau ke Mbak Bivitri terlebih dahulu. Mbak, Anda sempat menolak pada saat ditawari menjadi panelis di debat Capres 2024, debat perdana. Alasan Anda? Ya, jadi 2019 kan sebenarnya saya juga panelis nih. Dan jadi saya udah punya referensi bahwa peran panelis itu sebenarnya kalau disebut panelis tidak tepat. Nanti orang ekspektasinya ketinggian. Harusnya? Karena sebenarnya yang kami lakukan itu adalah membuat pertanyaan. Udah itu aja. Jadi kalau panelis kan pasti orang membayangkannya dengan bahkan dalam diskusi sehari-hari ya, nggak usah studi banding ke luar negeri pun, pasti membayangkan orang yang bisa benar-benar menanyakan langsung, mengejar jawaban, paling menilai atau paling tidak memberikan arahan ini jawabannya harus kemana. Itu tidak dilakukan sama sekali. Jadi panelis itu memang hanya pembuat pertanyaan, bahkan 2019 itu kami tidak pakai mengambilkan di fishbowl itu tidak ada. Kami benar-benar hanya duduk di hari H. Jadi dengan referensi itu saya waktu ditawarkan melalui telepon, saya tanyakan apakah formatnya masih sama. Ketika dikatakan sama, saya bilang kalau begitu gantian saja. Karena toh semua panelis itu saya no offense pada mereka semua karena semuanya adalah para ahli. Justru itu saya merasa sayang sekali para ahli itu dinamakan panelis tapi sebenarnya hanya membuat pertanyaan sehingga ekspektasi pasti tinggi sekali. Nah menurut saya harusnya ada memang panel ahli seperti mereka itu yang bisa mengarahkan supaya pertanyaannya mendapatkan jawaban yang bagus secara substansi.
yang terjadi kemarin-kemarin kan pertanyaannya daftarnya diberikan kepada moderator, kemudian diundi ya pakai fishbowl itu loh. Jadi nggak semua pertanyaan sebenarnya akan terangkat. Itu juga terjadi waktu 2019. Nah jadi bahkan panelis, the so-called panelis itu juga tidak memberikan briefing kepada moderator. Jadi moderator itu memang tugasnya hanya membacakan yang terambil di fishbowl dan kemudian jadi timekeeper dan menyuruh para pengunjung diam. Tenang, tenang, harap tenang, kita semua mendengar waktu itu ya. Itu yang menurut saya membuat ini seperti acara cerdas cermat. Saya bisa memahami kritik dari timnya paslon 1 dan 3, sangat paham. Tapi menurut saya itulah soalnya kalau format debatnya seperti itu. Makanya saya berapa kali bilang bahwa memang dalam format debat seperti itu kita tidak akan bisa mengharapkan sesuatu yang substantif keluar dari debat. Dan selama ini kan memang seperti itu, Mbak. Ya, kita hanya bisa melihat kemampuan komunikasi dan juga emotional intelligence. Jadi termasuk etik dan lain sebagainya, itu aja. Itu display untuk hal-hal itu, tapi bukan substansi. Kalau formatnya seperti itu. Jadi bahkan moderator kemarin kan juga kebingungan waktu Caimin bilang, wah saya tidak mengerti apa itu SGIE. Harusnya kan di situ moderator tolong jelaskan dulu karena ini bukan ajang untuk saling menjatuhkan menurut saya. Jadi hilang satu sesi gitu artinya ya? Jadi hilang satu sesi, rugi untuk salah satu cawapres begitu ya. Begitu juga dengan waktu Pak Mahfud itu ditanyakan hal serupa. Tapi buat saya itulah persoalannya kalau kita menggunakan format seperti yang kemarin. Di banyak negara lain misalnya di Amerika Serikat itu ada komisi sendiri. Namanya Commission on Presidential Debates. Dan kalaupun diundang oleh kampus-kampus, panelis itu memang bertanya. Kemudian kalau ada yang bertanya bukan menjebak, betul-betul bertanya secara substansi biar kita tahu isi kepala para capres ataupun cawapres. Kemudian kalau belum jelas dia akan menggali karena yang bikin pertanyaan lah yang sebenarnya tahu apa jawaban yang diinginkan, arahnya kemana untuk publik. Kan logikanya begitu ya, yang bikin pertanyaan yang tahu. Tapi ketika yang bikin pertanyaan tidak diberi peran apa-apa selain mengambil pertanyaan dari fishbowl itu, ya itulah yang saya kira membuat debat kemarin itu tidak substantif. Dan saya kira juga peran moderator ya, buat saya moderator kayaknya terlalu mungkin takut juga ya, kaku gitu dan betul-betul lihat jam gitu, maksudnya 2 menit begitu ya, sehingga akhirnya bisa dimanfaatkan situasinya oleh orang-orang yang timnya sekuat Gibran. Karena menurut saya memang tidak etis ketika misalnya Gibran mempertanyakan hal-hal SGIE itu ya dan carbon capture dan lain sebagainya. Dan di titik kalau misalnya dikatakan kalau gitu kenapa nggak cawapres lainnya protes aja? Nah disitulah soalnya. Kalau kita jadinya harus selalu pasca debat mengevaluasi tapi kemudian tidak ada perubahan dan terus ada pelanggaran, itu berarti ada loopholes dalam aturan main debat itu. Itu yang belum jelas, itu tidak dibuat terang untuk semuanya dan akhirnya juga tidak ada dampaknya untuk yang berikutnya. Mbak Fitri, kalau boleh saya bertanya, kenapa disebut tidak etis? Pertanyaan Karena tidak ada aturannya. Nah itu dia. Kalau ada aturan, baru bisa kita menilai. Buat saya kan etis itu beyond peraturan. Tapi misalnya carbon capture and storage, itu pertanyaan biasa. Buat saya etis itu beyond peraturan. Ya, jadi tapi karena peraturannya tidak ada, terus kita bisa ngasih pertanyaan yang menjebak. Buat saya pertanyaan itu dianggap tidak etis. Menurut saya pertanyaan itu biasa saja. Karena itu di luar topik. Loh, bagaimana itu di luar topik? Saya bisa mendebat, itu jelas topik yang masuk di dalam green economy. Semua orang sekarang bicara generasi milenial itu tentang green economy. Itu masuk di dalam industri hijau, itu masuk di dalam investasi hijau, sangat erat sekali. Ya. Dan itu sangat itu sangat topik ekonomi sekali. Baik. Dan regulasinya. Jadi menurut saya kalau dikatakan tadi tidak etis itu mungkin keliru pendapat. Ada di beberapa bagian sih, SGIE misalnya. Nah, itu juga itu yang lain. Tapi soal carbon capture dan storage itu jelas pertanyaan yang menurut saya mengarah kepada ekonomi hijau. Tapi kalau bagian yang mengatakan bahwa seperti merendahkan Pak Mahfud begitu ya. Nah, menurut saya itu bagian-bagian yang tidak dinamis. etis. Menurut saya bukan merendahkan. Saya kira Saudara Gibran sangat sopan sekali
Dan kalau misalnya ada bagaimana ini tidak menjawab pertanyaan, saya kira itu wajar. Tadi saya kira semua pengen lebih dinamis katanya ya. Jadi menurut saya itu masih sangat di dalam satu koridor yang sangat-sangat terlalu sopan. Jadi gitu saya melihat, maaf pertanyaannya terlalu mudah, terlalu sulit itu sopan juga ya Bang ya? Loh, makanya itu kan bagian dari strategi di dalam debat. Orang dibebaskan bertanya. Untuk dan tidak ada aturannya, koridornya tidak boleh kamu bertanya yang adanya singkatan. Gitu, itu yang saya katakan sebagai etik itu menurut saya melampaui aturan main. Nggak mungkin aturan main sedetail itu, tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya ini. Tapi ada batasan-batasan. Makanya kalau misalnya lomba debat tuh biasanya penilaiannya itu matter, method, manner. Nah, bagian manner ini yang juga bisa jadi penilaian, di mana seorang pendebat itu apakah bisa membawa dirinya dengan baik sesuai dengan etika. Di dalam lomba debat kita kan selalu udah ada positioning, pro dan kontra. Kalau di dalam lomba debat, saya dulu pernah ikut lomba debat gitu ya. Jadi selalu pro dan kontra sudah ditetapkan dengan tema tertentu. Nah, tetapi kalau ini tidak ada flow, mau menggali. Jadi menurut saya, mohon maaf Bu Bivitri, tadi pernyataan tadi soal itu yang agak mengganggu saya, bahwa itu tidak etis. Menurut saya masih di dalam tataran yang sangat etis. Sudah dijelaskan tadi. Iya, kalau buat saya itu berarti timnya Gibran memang berhasil menggunakan loopholes itu. Itu yang saya katakan, kalau formatnya seperti ini, saya yakin di debat ketiga, 4, 5, ini akan terus terjadi dengan format seperti ini. Peran moderatornya harusnya ya? Peran moderator itu satu, dan juga yang kedua adalah bagaimana supaya setiap paslon itu juga punya pegangan soal etik itu. Apa yang boleh ditanyakan dan apakah boleh menekan dengan cara-cara yang menggunakan singkatan yang memang tidak disangka, misalnya begitu ya, sesuatu di luar topik debat dan lain sebagainya. Itu buat saya loopholes yang memang tidak tercover, tapi kalau kita ukurannya adalah etik, buat saya itu di luar aturan main yang tertulis gitu, dan itu yang juga harusnya bisa dinilai oleh para pemilih nantinya. Apakah mereka adalah capres atau cawapres yang betul-betul bisa memenuhi model-model debat yang seperti itu. Oke, Pak Lamsa, Anda sepakat? Ya, Anda sepakat, Anda kan sempat menjadi panelis juga di debat kedua, debat cawapres kemarin ya. Sudah, silakan. Mudah-mudahan mic-nya bisa terdengar. Pertama memang sama dengan Bivitri ya, saya berpikir ketika diundang terus saya lihat tahun 2019 kok kita pasif, tapi terjadi hiruk pikuk di luar. Saya berpikir akan lebih baik kalau saya terima untuk jadi panelis dan kemudian saya lihat satu persatu sehingga saya punya evidence untuk bagaimana harusnya debat ini gitu ya. Nah, saya mungkin agak cerita sedikit ini karena di luar sudah bilang ada bocor soal, ada apa, maka harus diklarifikasi ya. Ya, kesempatan saya untuk klarifikasi. Kami itu diundang, terus kemudian pada hari Rabu malam kita mulai, Selasa malam mulai, dan kemudian bertemu dengan KPU dulu di situ, di satu tempat itu dijelaskan kemarin macam apa debatnya, dan kemudian masing-masing dari kita bersepakat udahlah kita tunjuk satu Bu Retno sebagai koordinatornya untuk memimpin satu proses membuat soal itu. Waktu membuat soal karena ada 6 tema, maka kita harus menentukan isu utamanya di masing-masing ini karena hanya 6. Dan Anda kebayang ekonom itu nggak bisa ngomong satu fakta tanpa data. Sementara dibatasi 30 kata. Jadi memang kadang-kadang kita harus memformulasi sedemikian rupa sehingga tidak menghilangkan fakta-fakta, tapi juga bisa ada hal yang kontradiktif baru diturunkan jadi pertanyaan. Nah, itu dilakukan juga dengan kesadaran di masing-masing teman-teman. Saya suka juga ya, baru ketemu sebentar tapi semua cair dan bisa saling mengingatkan, nanti kita harus kalibrasi loh pertanyaan ini apakah berpihak atau tidak gitu ya. Karena kita semua kan memegang semua visi misi itu. Karena semua harus juga related dengan itu. Enggak mungkin juga kita nanya sesuatu yang ujuk-ujuk tidak ada kaitan dengan visi misi. Nah, kemudian setelah selesai berpikir juga ini kita nanti bisa dianggap dokumennya bocor dan lain sebagainya, maka kita sepakati tiap pembahasan materi HP dimatikan. Hari ini kita tahu kan siapapun bisa melakukan leaking dengan cara macam-macam. Hari ini saya ngomong juga mungkin ada orang yang bisa mendengar gitu kalau ini tidak dimatikan. Maka dimatikan kecuali pada saat istirahat.
saya pastikan kepada mereka yang selalu mengatakan bocor, sampai di tingkat itu tidak ada kebocoran. Pertanyaannya, apakah diserahkan ke KPU? Yes, diserahkan ke KPU, tapi di depan semua orang. Kapan? Pada saat debat mau dimulai. Dan itu disegel terlebih dahulu, gitu ya. Pertanyaan itu. Sehingga ketika dibuka disitulah pertama kali dibuka oleh moderator. Apakah hanya hitungan detik saya bisa dibocorkan kepada para pihak? Tidak mungkin. Jadi untuk teman-teman yang menanyakan tentang kebocoran, menurut saya sah aja untuk berilusi, gitu ya. Tapi hari ini saya pastikan tidak mungkin bocor itu. Kedua, saya adalah bekas ketua Komisi Informasi Pusat. Kalau sampai terjadi leaking di situ, kredibilitas saya pertaruhkan. Jadi saya jamin kepada publik bahwa soal tersebut tidak bocor, gitu ya. Itu satu proses di dalam pembuatan soal. Kami juga berdiskusi dengan moderator. Saya senang juga Alvito sempat berdiskusi juga dengan moderator ya? Karena kan harus menurunkan jadi 30 kata, hanya 20 detik harus disampaikan supaya esensi tidak hilang. Maka terjadi diskusi, kadang harus koreksi gitu ya beberapa. Itu terjadi sebelum kemudian soal-soal itu juga diketahui. Kami dan moderator menandatangani fakta integritas. Jadi nggak boleh keluar. Semua berkas begitu selesai langsung masuk ke mesin penghancur. Flash disk hanya satu yang dipegang oleh koordinator. Jadi nggak mungkin untuk bocor. Itu satu proses untuk tim panel dalam membuat soal, gitu ya. Nah, mungkin saya juga akan komentar sedikit. Setelah itu kan saya menyaksikan debatnya. Nah, itu dia. Nah, soal tidak diberi ruang, Anda sepakat tidak? Hanya membuat pertanyaan saja fungsi panelis ini. Ada macam-macam debat. Kita mau tiru Inggris, Amerika, Australia, gitu. Tampaknya yang kita ambil ini ramuan ini kalau saya perhatikan. Bahkan saya baca dulu almarhum Ferry Mursi dan Badan bilang kita akan meniru US dalam debat ini, gitu. Sehingga memang saya lihat ada kemiripan-kemiripan tapi tidak semua. Saya juga berpikir sebetulnya kita ini tradisi debat kita juga belum terlalu berkembang ya, Fadli ya. Beberapa kawan-kawan sudah terbiasa. Tapi tidak semua orang terbiasa berdebat seperti American style begitu. Kedua, di sana ekosistem debatnya sudah terjadi. Ada tahap debat tertentu di mana panelis boleh tanya, karena dia pakai panelis. Bahkan ada juri yang bisa menilai jawaban. Nah, di Indonesia dulu ada panelis, tapi kemudian ada hiruk pikuk yang menyatakan panelis berpihak, sehingga oleh KPU kemudian dihilangkan kan ya. Untuk panelis itu, panelis diturunkan menjadi panelisnya KPU dalam membuat soal. Jadi bukan panelis debat. Emang ada kata-kata itu yang membuat masyarakat berpikir kalau namanya panelis debat harusnya dia tanya dong, karena panelis itu memang harus bisa mengejar pertanyaan dengan catatan bukan untuk mau cari salah atau benar. Kedua, bukan untuk mempermalukan. Dengan kata lain juga untuk menjadi panelis itu bukan sekedar secara akademik dia mumpuni, tapi dia memahami dan berpengalaman untuk mempraktikkan teknik dan etika debat. Nah, jadi saya melihat banyak pelajaran yang bisa dilakukan. Saya berharap saya dan teman-teman panelis dan mungkin nanti beberapa kami akan membuat catatan-catatan untuk KPU. Mudah-mudahan bisa dijadikan perbaikan untuk mekanisme debat ke depan yang bisa lebih cocok dengan culture kita, tapi tidak terlalu kaku seperti kemarin gitu ya. Mudah-mudahan juga moderator bisa menjadi wasit yang dikasih lebih fleksibel. Syukur-syukur ke depan itu kita confidence panelis itu bisa bertanya sehingga itu kita melahirkan satu debat yang juga menarik. Bukan hanya sekedar menang kalah, itu wajar dalam debat itu ada nuansa menang kalah, tapi juga bisa melakukan pendidikan politik kepada masyarakat kita. Dan ingat, debat ini yang disasar bukan publik secara luas, tapi adalah undecided voter, sehingga sangat sensitif. Yang kedua, swing voter, sangat sensitif. Ceruknya memang tipis, mereka yang bersaing di dalam rivalitas yang sangat tipis, debat ini menjadi sangat sensitif. Terima kasih. Oke, Mbak Bivitri. Oke, Mbak tadi sampaikan, memang fungsi panelis KPU kok memang fungsinya untuk membuat pertanyaan saja gitu. Ya, itulah mengapa kita harus mengevaluasi model debat ini. Memang betul, jadi sebenarnya pengalaman kami cenderung sama. Makanya waktu saya tanyakan apakah sama, ternyata perannya sama. Jadi memang betul dulu juga ada fakta integritas dan lain sebagainya sama.
justru itulah menurut saya kita harus evaluasi ke depannya. Apakah ini adalah model yang tepat atau tidak. Kalaupun ini dianggap dari segi peran panelis mau dipertahankan, janganlah diberi nama panelis misalnya gitu. Bilang aja ini adalah tim perumus pertanyaan KPU. Nah itu jadi lebih clear. Saya sepakat. Jadi supaya kita tidak bias, orang tidak punya bayangan yang berbeda dengan yang sesungguhnya apa yang dilakukan. Kira-kira gitu, saya sepakat, tidak ada masalah. Oke, menarik. Prof. Husnul juga harus menanggapi ya Prof ya, tapi biar waktunya lebih lengkap lagi usai jeda sesaat lagi kita bersama kami di Catatan Demokrasi. Seperti biasa pemirsa di Catatan Demokrasi kita berikan ruang juga para pemilih muda ini untuk bertanya kepada narasumber. Kami silakan. Oke, selamat malam. Saya Gia, saya mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Nasional. Pertanyaan saya kali ini untuk Ibu Husnul. Pertanyaan saya seperti yang kita ketahui yang menjadi KPU itu pasti latar belakang yang pintar dan cerdas. Pertanyaan saya, kenapa debat kali ini seperti cerdas cermat tata caranya. Padahal kan seperti yang kita ketahui pemikiran mereka atau latar belakang mereka yang cerdas, tentu sebenarnya mereka bisa melakukan atau membuat debat kali ini yang spektakuler atau baik seperti yang kita mau. Terus yang kedua, mungkin pertanyaan yang kedua ini bisa dijawab siapa aja untuk narasumbernya. Silakan. Pertanyaan yang kedua, untuk yang membuat pertanyaan, mungkin bisa kali yang membuat pertanyaan itu dari masyarakat. Panelisnya dari masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui, suara dari masyarakat itu sangat penting dan dominan suara itu pasti dari masyarakat. Bisa kali suaranya dari masyarakat. Karena mereka yang mengerti dan ketahui di masyarakat itu gimana sih? Kan bukan pemerintah, masyarakat yang mengetahui di negara kita itu bagaimana sebenarnya. Terima kasih. Oke, baik. Masukan juga dari para Gen Z. Silakan Bu Husnul. Terima kasih. Ada dua hal. Pertama saya ingin memberikan jawaban tadi. Saya nggak tahu cerdasnya bagaimana karena proses menjadi anggota KPU itu sekarang mendaftar. Dan mendaftarnya itu saya dari dulu selalu mengatakan untuk menjadi komisioner itu paling tidak punya ilmu hukum dan ilmu politik. Karena ini proyek politik terbesar di dunia. The most complex election system on earth. The biggest election in the world. Tapi kalau kemudian komisionernya tidak paham dengan proyek politik itu, maka seringkali tidak memahami apa itu sebetulnya kedaulatan rakyat. Nah, itu pertama. Yang kedua, boleh nggak saya langsung juga untuk melihat akhirnya apa? Kita hari ini memiliki persoalan dengan satu, KPU itu tingkat trust kepada KPU itu rendah sebetulnya penyelenggara. Padahal debat itu juga ada unsur penyelenggara. Apakah penyelenggaranya itu betul-betul independen, netral sesuai dengan independen ya. Kalau dalam bahasa konstitusinya penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri 22E ayat 5. Nah, kalau demikian, kalau kita lihat debat, saya malah menganggap ini bukan debat. Karena dari sejak dulu di 2004 pertama kali pemilihan presiden secara langsung itu pertama kali kita punya. Tapi waktu itu memang konsepnya adalah menyampaikan visi misi kepada masyarakat secara luas. Tapi panelis bertanya dan pertanyaannya bisa kemudian ditanyakan lagi kalau jawabannya kurang tajam atau apa yang diinginkan belum. Nah, kalau tadi dilihat sebetulnya model ya, tadi kalau kita bahas tentang prosedur, misalnya modelnya seperti apa. Kalau saya melihatnya bahkan ini ya tanya jawab saja di dalam konteks itu, karena debat kan yang tadi dikatakan Pak Fadlizon ada pro kontra. Substansi misalnya, sejauh mana substansinya ini ada. Kalau tadi bahas tentang apakah hilirisasi itu adalah pemikiran orisinal dari calon wakil presiden ataukah sebetulnya mengikuti apa ayahnya. Nah, ini juga persoalan pemikiran orisinalitas dari calon yang akan memimpin bangsa kita. Itu kalau kita lihat dari substansi. Sebetulnya ada waktu membahas tentang IKN, pro dan kontranya di dalam konteks itu. Ya, itu sebetulnya bisa diperdebatkan lebih jauh.
bagaimana pro kontranya. Tapi pada yang lainnya sebetulnya tanya jawab. Tapi karena formatnya memang seperti itu, Bu Husnul. Nah, lagi-lagi saya katakan ini sebenarnya bukan debat. Yang berikutnya lagi penyelenggara. Penyelenggaranya menempatkan panelis sebagai tadi hanya mengumpulkan pertanyaan ataukah panelis adalah kelompok orang yang paham, punya ilmu, yang juga menjadi wakil dari masyarakat secara luas untuk mempertanyakan calon pemimpin kita. Nah, di situ letaknya kenapa KPU takut. Lah di sini ada yang disebut civic culture, ewuh pakewuh. Bagaimana Pak Mahfud, walaupun Profesor Doktor Mahfud gitu ya, atau Pak Muhaimin, Master ya, Muhaimin ya, kemudian harus menghadapi anak majikannya. Nah ini persoalan ewuh pakewuh di dalam konteks itu. Sehingga apa? Sehingga apa yang dipertontonkan kepada masyarakat, ya, itu kita membahas sebetulnya legitimasi. Apakah calon-calon ini nanti legitimate untuk memimpin 275 jutaan rakyat Indonesia, atau sekedar cuma anak muda, Gen Z, tapi Gen Z juga harus ada aturannya. Nggak usah kemudian tunggulah 5 tahun lagi. Kenapa harus ikut pamannya yang harus dan sebagainya. Seperti itu menjadi persoalan dari Gen Z. Jadi etika, morality itu menjadi yang pertama, baru kemudian knowledgeable. Saya yakin karena saya dosen jadi ilmu politik, jadi selalu menghadapi anak generasi Gen Z, generasi milenial dan sebagainya. Kalau saya generasi kolonial sebetulnya udah nggak pantas lagi duduk di sini. Jadi balik lagi, kita juga punya penonton. Penontonnya siapa? Masyarakat secara luas. Masyarakatnya siapa? Ada sekelompok kecil intelektual, sekelompok kecil akademisi, sekelompok kecil yang dia sadar dengan politik. Ada sekelompok yang sebetulnya sudah terpola, pendukung pasangan 01, pendukung pasangan 02, dan pendukung pasangan 03. Lah sekarang apa tujuannya KPU? Iya. Apakah KPU ini di dalam rangka memperkenalkan pantas tidak ini calon-calon koalisi partai ini memimpin bangsa ini atau tidak? Nah, terakhir yang tadi penting adalah manner. Negara kita katanya negara yang anak bangsanya makan sekolahan. Kita juga harus, yaitu tadi karena ewuh pakewuh, anak majikan, jadi agak susah juga. Jadi sebetulnya suruh aja Pak Mahfud keluar dari kabinet atau semuanya keluar dari kabinet supaya tidak mempengaruhi di dalam konteks ewuh pakewuh ini. Itu mudah-mudahan sih sebetulnya kalau memang mau KPU meningkatkan lagi, jadi KPU ini ya formatnya harusnya seperti apa gitu? Balik lagi, gunakan, manfaatkan panelis untuk membuka yang disebut the politic of hope gitu kan. Ini sebetulnya pemikirannya seperti apa. Harapan masyarakat rakyat itu akan diberikan kepada siapa. Nah ini jadi yang sangat penting di dalam konteks itu dibandingkan cuma sekedar tanya jawab. Ya kalau saya biasanya jadi penguji baik skripsi maupun tesis maupun S3 itu nggak ada yang namanya singkatan itu di depan. Pasti harus disebutkan dulu baru singkatan, selanjutnya itu pun harus ada glossary. Jadi nggak boleh juga di dalam konteks itu, di dalam konteks, iya nggak? Ya namanya dosen. Moderator untung bukan tapi juga bahwa ada keberhasilan komunikasi dalam arti ilmu komunikasi. Iya kan? Yang tadi diakui ilmu komunikasi, ada messengernya, ada message-nya, ada yang menerima ya di dalam konteks itu. Tapi kalau di dalam komunikasi ilmu politik, sebenarnya KPU gagal. Saya bilang KPU-nya ya. Kalau peran moderator harus seperti apa? Moderator sebetulnya jangan moderator cuma timekeeper. Mestinya panelis itu bisa feeding kan? Tanyakan lebih jauh supaya bisa mengerti. Tanyakan atau bertanya langsung panelisnya ya. Nah, saya lebih suka panelis duduk di situ, dia bisa membongkar supaya bangsa ya berapa sekarang 200 sekian juta pemilih itu menjadi cerdas untuk memilih pemimpinnya. Sepertinya begitu. Baik, Bu Husnul. Termasuk juga pertanyaan kedua tadi dari mahasiswa dari GIA, boleh tidak sih kemudian kalau kemudian dilibatkan juga ini masyarakat luas termasuk juga mahasiswa sebagai panelis di sana, Mas Eko?
Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali menurut saya. Dan gagasan yang bagus, ide yang bagus. Saya kira lapisan masyarakat yang paling berkepentingan terhadap Pilpres ini tak bukan adalah masyarakat, rakyat. Ya, yang selama ini justru hanya diwakili oleh panelis atau sebagian akademisi yang bertugas untuk mengumpulkan pertanyaan. Jadi menurut saya bisa dibuat satu dewan atau komite ya yang terdiri dari sektoral ya, mewakili buruh, mewakili tani, mewakili perempuan, mewakili anak-anak dan lain sebagainya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para calon pemimpin kita. Jadi gini, saya mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Husnul tadi. Debate capres atau cawapres ini sebenarnya kan manfaatnya adalah membongkar atau bahasa saya membelajeti apa sih pikiran-pikiran pokok, gagasan-gagasan pokok dari para calon pemimpin kita ini. Ya, tugas kita itu membongkar. Benar enggak mereka ini sudah siap memimpin kita, ya, memimpin bangsa Indonesia yang jumlahnya ratusan juta ini gitu ya. Jadi memang harus dibuka seluas mungkin partisipasi, keterlibatan publik masyarakat ya untuk ikut mempertanyakan kepada setiap calon para pemimpin kita gitu loh. Jadi itu pertanyaan yang bagus. Ke depan mungkin pemerintah atau dalam ini Komisi 2 DPR RI atau KPU bisa melibatkan atau membuat satu komite atau dewan di mana masyarakat yang terbagi dari sektor-sektor masyarakat tadi bisa ikut punya peran untuk mempertanyakan nasib dan masa depan mereka kepada para calon pemimpin ini gitu loh. Oke. Saya kira begitu. Seperti itu, silakan. 02 bagaimana? Jadi menurut saya masukan-masukan termasuk dari rekan mahasiswa ini sangat bagus. Dan ke depan saya kira bisa menjadi penyempurnaan terhadap format dari debat kandidat, debat presiden yang ada gitu ya. Termasuk bagaimana peran dari panelis, moderator dan sebagainya. Pada intinya ini adalah satu platform yang diharapkan bisa mengeluarkan visi misi program dari para kandidat kan ini sebenarnya. Jadi semaksimal mungkin dan juga mestinya diberikan waktu yang lebih banyak gitu ya waktunya untuk bicara, mengeksplorasi. Ini kan hanya 2 menit, jawaban 1 menit, 2 menit lagi dan saya kira memang sulit gitu ya. Mungkin ditambahlah 3 menit atau 4 menit atau 5 menit gitu ya. Karena kita berbicara sesuatu yang sangat substantif. Bagaimana membuat satu pernyataan, satu statement yang begitu penting, yang begitu besar, apalagi di depan masyarakat dengan waktu yang terlalu terbatas misalnya ya. Ya tapi tentu ini kan bisa kita lakukan nanti pada masa-masa yang akan datang. Sehingga substansi yang sebenarnya juga sudah ada, visi misi program dan sebagainya kan sudah ada di dalam ya apa yang telah diserahkan secara tertulis kepada KPU. Tapi ini kan ingin menggali lebih dalam sejauh mana dan juga ingin mengenal lebih jauh. Sebenarnya debat itu yang paling penting tuh impromptu ya. Improvisasi supaya dia langsung tahu gitu ya. Dan setiap kali debat saya kira Presiden Amerika sekalipun pasti harus melalui satu latihan, briefing, training dan sebagainya itu pasti. Ya saya kira tidak ada yang langsung begitu saja langsung terjun ke arena. Saya kira hampir semua di seluruh dunia itu mereka juga ada preparation, ada persiapan, ada trainingnya. Dan disinilah saya kira rules and regulation, aturan main ini sangat penting sehingga bisa menampung apa yang ingin diharapkan oleh masyarakat dan interaksi terutama dinamika ya menurut saya wajar. Dan kalau yang kemarin itu menurut saya ya yang bisa men-trigger dinamika itu adalah Mas Gibran. Kalau nggak ada Mas Gibran kering banget itu debat kemarin itu ya. Kering sekali, itu ngantuk kita dengarnya. Tapi untunglah ada Mas Gibran yang berhasil memberikan justru sebenarnya selepetan itu datangnya dari Mas Gibran gitu ya. Terima kasih. 03.
Saya boleh nambahin sedikit ya, nambahin sedikit. Sebenarnya apa yang terjadi di debat Capres 2014-2019 itu jauh lebih dinamis dan jauh lebih quote in quote keras antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu ya. Jadi ya suasananya benar-benar suasana kompetitif ya, terbuka ya, debat terbuka gitu ya. Bahkan waktu itu Pak Jokowi sempat menyinggung secara langsung kepada Pak Prabowo soal kepemilikan aset Pak Prabowo di depan publik gitu. Jadi saya kira mungkin debat ketiga KPU harus membuat satu konsep format debat yang menyerupai 2014-2019. Biarkan ini menjadi debat terbuka, kompetitif ya antara ketiga capres gitu ya. Meskipun kendalanya memang teknikal, apa itu ya waktu. Jadi mohon waktu juga diperbanyak gitu. Mas Jiko sepakat juga? Masukan yang sangat bagus ya dari teman-teman mahasiswa tadi bahwa untuk mengubah format sehingga formatnya memberikan ruang untuk masyarakat bisa menilai lebih komprehensif. Terlibat juga. Bagaimana wawasan dan gagasan daripada capres maupun cawapres, dan keterlibatan masyarakat itu saya rasa penting ya. Kita bicara soalnya kemarin ini kan debat cawapres ini di dalam suasana Natal dan Tahun Baru, let's say. Artinya apa? Yang jadi concern pada masyarakat pada umumnya adalah harga bahan pokok yang naik. Nah ini yang harusnya juga menjadi tema-tema ini harus disesuaikan dengan situasi yang ada sekarang, dan itu bisa ditanyakan oleh seorang ibu rumah tangga misalnya, ya kan, bagaimana kita bisa mengontrol stabilitas harga bahan pokok dan lain-lain. Nah ini on the spot bisa ditanyakan kepada capres maupun cawapres dan sangat dekat dengan masyarakat, enggak yang terlalu jauh dari masyarakat di akar rumput seperti carbon storage dan lain-lain yang dibilang oleh Bang Fadli tadi dekat dengan Gen Z dan generasi milenial. Tapi ada lagi yang dekat, istilah-istilah yang dekat dengan Gen Z dan generasi milenial, yaitu nepo baby. Pernah dengar ya? Nah, kira-kira gitu. Nah, saya rasa ke depannya memang ini yang harus diperhatikan oleh KPU, dan saya menyayangkan sekali waktu debat yang hanya 2 jam dan dipotong segala macam, ada iklan dan lain-lain, tapi kita setiap hari bisa disuguhkan acara dangdut 5 jam untuk memilih siapa pedangdut terbaik di Indonesia, ya kan? Nah ini saya rasa jangan sampai negara kita dicoba dimundurkan demokrasinya, entah oleh siapa, tapi kita berharap kalau budaya-budaya yang mengedepankan substansi dalam politik dan demokrasi ini bisa dikembangkan lagi dan maju terus dan bahkan tidak mundur ya setelah era reformasi. Oke, masih ada 3 kali debat lagi pemirsa. Apakah kemudian masukan-masukan ini juga akan dibahas, didiskusikan bersama dengan KPU? Sekali lagi kami telah mengundang keterlibatan KPU dalam diskusi kali ini tapi berhalangan hadir. Catatan demokrasi kembali saat lagi untuk Anda. Ya pemirsa, kembali di catatan demokrasi, paling tidak masih ada total 3 debat lagi, di mana nanti debat berikutnya, debat ketiga ini akan membahas mengenai pertahanan, kemudian keamanan, geopolitik, bahkan juga hubungan internasional. Apakah kemudian masukan-masukan, kritikan yang disampaikan oleh para narasumber yang ada di sini juga disampaikan tidak sih kemudian kepada KPU pada saat pembahasan sebelum debat dimulai? Saya mau ke Mas Ciko terlebih dahulu. Kenapa ngomongnya baru usai debat, baru ada masukan? Kenapa nggak dari awal gitu loh? Perbincangan dengan KPU itu seperti apa? Ya tentu disampaikan ya, tapi kan memang ada keterbatasan, mungkin tim yang datang ke sana bukanlah orang-orang yang betul-betul mempunyai wewenang untuk menentukan. Jadi harus kembali lagi ke TPN, kepada petinggi-petingginya. Tapi tentunya kami dari awal menyampaikan yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa debat ini sebisanya dibikin sedinamis mungkin, sekomprehensif mungkin kemampuan masyarakat untuk dapat menilai, sehingga termasuk masukan-masukan soal podium yang itu akhirnya diterima. Itu kalau nggak salah juga disampaikan oleh kami. Nah ini juga artinya memang ada beberapa masukan yang juga nggak diterima. Artinya kan kita tidak melihat apa saja yang diperbicarakan di sana. Tapi intinya masukan ini tentunya diberikan dan
teman akhirnya memang KPU yang bisa memutuskan. Nah, tapi pada prinsipnya ke depan apa yang disampaikan ini kan semua ini kan tidak melanggar undang-undang. Nah, harapan kita saya rasa yang paling utama adalah waktunya diperpanjang karena 2 jam itu sangat tidak cukup, ya kan? Dalam perdebatan itu pun tadi disampaikan bahwa ini bukan debat, ini lebih ke tanya jawab. Saya setuju bahwa tanya jawab karena tidak ada pro dan kontra. Bahkan tadi ketika bicara soal IKN saja, selain pro dan kontra juga bisa, walaupun yang pro pun bagaimana proses menjalankannya pun itu bisa menjadi pro dan kontra, ya kan. Jadi ke depan harapan kami untuk debat capres yang bicara soal hubungan internasional, defense dan geopolitik ini bisa ada perubahan-perubahan yang mengarah ke lebih baik, sehingga debat ketiga lebih baik, debat keempat nanti juga setelah evaluasi bisa lebih baik lagi, debat kelima bisa lebih baik lagi. Tapi harapan saya pribadi, dan itu akan saya beri masukan kepada TPN, adalah memperpanjang durasinya. Paslon Anda siap? Sangat siap. Oke, tema ketiga pertahanan keamanan yang kita tahu melekat pada Pak Prabowo. Melekat pada Pak Prabowo tentunya, tapi Pak Ganjar juga bisa mendapat masukan dari sahabat-sahabat kami di TPN, termasuk dari Prof. Mahfud yang juga Menko Polhukam. Tapi justru bisa ini menjadi kebalikannya karena Pak Prabowo akan diminta berbagai pertanggungjawaban apa yang setelah dia lakukan sebagai Kemenhan, ya kan? Jadi bisa terbalik juga gitu. Dan itu akan dipertanyakan berarti di debat mempunyai track pengalaman, artinya apakah pengalaman itu berbuah prestasi atau sekedar pengalaman aja, itu nanti kita lihat dalam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh panelis atau maupun oleh calon Anda gitu ya. Apa? Dan itu pasti akan ditanyakan oleh Pak Ganjar. Ya wait and see lah. Ini kan strategi nggak bisa dibuka lah. Justru ini bocoran loh. Saya pikir ya memang karena kalau tadi Saudara Eko mengatakan bahwa debat yang sebelumnya itu lebih dinamis, karena memang Pak Prabowo waktu itu berada di dalam oposisi. Kalau sekarang ini kan tidak ada yang oposisi. Siapa yang oposisi? Misalnya 01. 01 kan bagian dari koalisi Indonesia Maju, ya kan? Kabinetnya masuk, di situ masih ada beberapa menteri. 03 ini juga bagian dari koalisi Indonesia Maju. Pak Mahfud masih menjadi menteri di situ ya. Jadi nggak ada yang oposisi di sini. Semuanya kekeluargaan, ya, kekeluargaan dari koalisi Indonesia Maju. Mas Eko udah siap-siap balas nih. 01, 02, 03 ini bagian dari koalisi Indonesia Maju. Lain kalau misalnya yang 01 misalnya keluar dari kabinet, nah itu lain lagi ceritanya. Atau yang dari 03 keluar dari kabinet, enggak. Ini enggak ada yang berani keluar dari kabinet. Jadi ini adalah bagian dari satu debat kekeluargaan gitu ya. Tapi nggak seru dong kalau debat kekeluargaan. Tadi kan kata Anda harus pro dan kontra. Jangan disalahkan kita gitu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa ini ya mau menyampaikan visi misi program, menurut saya lebih banyak waktu bagus dan lebih dinamis menurut saya juga bagus. Saya sih merasa nanti yang debat ketiga, kalau tadi disebut ya pertahanan keamanan, Pak Prabowo adalah orang yang sangat paham dan langsung menggeluti dan sekarang lebih detail gitu ya. Saya kira akan ada satu keuntungan di dalam hal ini, apalagi selama beberapa tahun beliau langsung menangani masalah ini, meningkatkan leverage dalam persoalan pertahanan kita ya. Saya kira mudah-mudahan akan lebih dinamis dan beliau saya sangat yakin karena langsung pelakunya di bidang pertahanan akan semakin brilian penampilan. Berbagai karyanya siap dikritisi oleh paslon-paslon lain? Ya harus dong, wajar. Ya itu menurut saya biasa. Kalau semuanya dipuji-puji kan nggak lucu jadi. Oke, silakan. Waduh. Karena apa? Ya gini. Soal tadi diskusi masukan dari tim paslon kepada KPU itu ada terjadi. Bahkan tim kami sempat kena bullying hoak, dikira kami waktu itu tidak menyetujui debat cawapres ya, padahal tidak seperti itu. Jadi artinya komunikasi intensif antara tim paslon dengan KPU itu berjalan terus. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengusulkan untuk debat 3 itu dibuat saja terbuka. Dalam arti? Ya lebih kompetitif, lebih terbuka, ya lebih bebas ya.
atau dalam bahasa liberalnya ya dogfight lah ya, dengan aturan-aturan yang diatur oleh KPU. Tapi tentu saja sekali lagi soal waktu mohon diberikan toleransi yang lebih panjang karena menjelaskan 2 menit untuk hal yang substansial itu agak susah. Itu yang pertama. Kedua, saya kira ini tema ketiga tema yang sangat seksi, menarik bagi publik. Terutama karena justru dia terkait langsung dengan salah satu paslon. Hankam geopolitik ya. Juga dong, 2 paslon. Ya? Ya, paslon lainnya 03. Karena ada banyak pertanyaan publik selama kurang lebih 4 tahun ini terkait dengan Kemenhan ya, yang nanti harus dijawab oleh paslon 02. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di tingkat akademisi, di tingkat rakyat, di tingkat mahasiswa yang nanti harus dijawab ya. Ini pertanyaan rakyat atau pertanyaan Amin sebenarnya? Pertanyaan Amin yang merupakan pengejawantahan dari pertanyaan rakyat setelah kami keliling. Saya nggak bisa memberikan bocoran, tapi saya yakinkan capres kami akan memberikan kejutan-kejutan yang menarik. Karena temanya tema yang menarik dan menantang untuk dipertanyakan ya. Oleh karena itu kami usulkan supaya di debat capres ketiga waktu diperlonggar dan metode dan formatnya dibuat terbuka saja, lebih kompetitif ya. Dulu waktu saya tadi contohkan antara Pak Prabowo 2 kali bertemu dengan Pak Jokowi di 2014, 2019, nyatanya jauh lebih terbuka, fleksibel, gitu loh. Jadi ya usulan kami buat saja lebih terbuka dan waktunya lebih luas. Supaya apa? Supaya publik bisa mendapatkan hal-hal yang lebih substansial gitu loh. Apalagi ini nanti menyangkut Kemenhan yang kadangkala publik tidak tahu apa saja pekerjaan dari Kemenhan atau Kemenpolhukam gitu loh. Ya karena itu kan urusan elit biasanya Kemenhan itu. Ya, publik harus diberitahu gitu. Jadi menurut saya dibuat lebih terbuka, lebih kompetitif, waktunya diperpanjang supaya kita bisa tunjukkan benar nggak selama ini prestasi katakanlah Menteri Pertahanan ya paslon 02 sudah bisa mendeliver apa saja tupoksi pekerjaan-pekerjaan beliau sebagai Kemenhan. Oke, Pak Anies siap menyerang nih nampaknya di debat ketiga ya. Kita tunggu, pokoknya akan ada kejutan lah dari paslon kami. Singkat Bang Fadlizzon. Ya, tentu juga kita bisa mengantisipasi kejutan-kejutan yang menurut saya tidak akan mengejutkan juga ya. Waduh. Karena kita sudah tahu kira-kira apa yang mau ditanyakan kira-kira gitu ya. Dan menurut saya bagus, lebih dinamis, lebih hidup gitu ya, lebih entertaining. Ini jadi masyarakat bisa melihat dan tentu Pak Prabowo yang paling tahu jawaban-jawabannya, terutama beliau yang hari-harinya memang mengerjakan itu selama bertahun-tahun dan hal-hal yang sifatnya mikro, yang teknis, yang substantif saya kira akan dijawab dengan brilian saya kira. Cocok jadi menterinya Pak Ganjar nanti berarti. Oke, Bu Husnul, singkat saja Bu Husnul, ekspektasi di debat ketiga esok akan seperti apa? Karena topiknya seksi katanya. Ya, singkat, pertama ahli dikumpulkan tidak untuk mengambil undian saja. Yang kedua moderator jangan cuma jadi timer saja. Yang ketiga waktu ditambah. Saya setuju tadi kita mencari divan dangdut aja 5 jam setiap hari kayak gitu ya. Sementara kita mencari pemimpin yang ngurus 275 juta rakyat Indonesia enggak ini. Yang berikutnya lagi memang KPU kalau saya berhasil manner apakah dalam konteks anak muda menghormati atau menyerang orang tua, orang berpendidikan dan sebagainya kemarin itu ya berhasil saja. Tapi kan anak mudanya tidak cuma
calon ini saja, banyak anak muda, ketua BEM UI, ketua BEM UGM juga punya banyak hal. Jadi kembali lagi, ewuh pakewuh mungkin di capresnya tidak ada, tapi di cawapresnya ewuh pakewuhnya, ewuh pakewuh bahasa Indonesianya apa? Sungkan ya, feodalisme. Sungkan, tidak enak karena menyerang anak pejabat, anak majikannya dan sebagainya. Itu harusnya ditinggalkan di rumah atau jabatan itu diletakkan kalau mau maju menjadi pemimpin di ini. Kalau yang namanya rezeki tidak akan tertukar, insya Allah. Kalau rezeki Anda nanti juga. Kalau Pak Fadlizon tadi dapat nomor berapa? Dapat menteri apa? Ya itu di situ. Tapi kadang-kadang saya juga melihat yang menarik juga. Sebetulnya 03 ini juga bagian dari rezim hari ini juga kan? Semuanya bagian dari koalisi Indonesia. Tapi ada yang kemudian berpindah karena kesadaran politik, ada yang berpindah karena yang disebut strategi politik. Tapi setelah ada pendaftaran capres dan cawapres, saya rasa kita juga harus mulai terbuka bahwa memang ini adalah pertarungan untuk 2024. Jadi ini nggak bisa, kalau nggak usah ada pemilu dong, ya kan? Kalau semuanya. Ya, kalau saya ya melihatnya memang kita itu kurang punya imajinasi soal apa itu debat seharusnya. Jadi mungkin agak ketuker dengan pandangan tadi Prof. Husnul cerita 2004 itu memang tujuannya untuk menyampaikan visi dan misi. Jadinya kita stuck di situ. Sehingga pertanyaan para panelis yang dibuat oleh para so-called panelis itu juga cenderung normatif menurut saya. Saya bayangkan, jadi mahasiswa saya juga minggu lalu mengadakan debat tapi untuk tim ya, bukan untuk paslonnya langsung. Untuk tim-tim mengenai proyek strategis nasional, itu keluar pertanyaan misalnya, Anda berani tidak mengubah misalnya undang-undang cipta kerja dan bagaimana Anda akan melakukan itu. Jadi tajam pertanyaannya. Nah, jadi menurut saya selain soal waktu dan lain sebagainya yang saya juga setuju, juga secara substansi paradigma kita mengenai apa itu debat mesti diubah. Ini bukan penyampaian visi misi menurut saya. Sehingga kalau nanti orang-orang pintar yang di dalam tim panelis itu menyalurkan pandangan dari mahasiswa itu ataupun siapa saja dari kelompok-kelompok masyarakat sangat bagus, tajam, tidak normatif. Karena menurut saya harus setajam itu memang setajam apa yang bisa ditanyakan oleh para capres. Nah, yang masalah itu kan justru pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh para panelis yang diambil dari fishbowl itu rata-rata memang mencoba untuk menjelaskan lebih lanjut visi dan misi. Nah, buat saya itu yang membuat debatnya menjadi seperti tanya jawab biasa. Itu juga yang harus Oke, baik. Iya. Betul. Ingin menambahkan singkat saja, singkat. Terima kasih, saya sepakat tadi dengan beberapa masukan ya untuk perbaikan ke depan, tapi juga satu yang kita tidak boleh lupa, subsidi debate itu harus dikembangkan juga. Ini kan voluntary nih, UI bikin mahasiswa, harusnya mungkin kalau bisa lebih terprogram, sehingga apa? Kita nih tahu timnya capres nih siapa, kan nanti juga akan mengisi kabinet, jangan sampai kemudian presidennya kita pilih tapi kabinetnya kemudian ajaib. Jadi warga juga sudah bisa melihat kadang-kadang misal ya berdebat tentang ekonomi untuk khusus topiknya masalah capital market, ya memang tempatnya di sana. Hari ini saya tidak ada melihat misalnya satu upaya untuk membuat tim sebagai proksi untuk berdebat habis di situ, sehingga kita juga tahu nih ini orang-orang yang nanti akan mengisi dan kami rasanya lebih percaya dengan begini. Itu dia, semoga KPU mendengar apa yang disampaikan oleh para narasumber Catatan Demokrasi malam hari ini ya. Kami kembali sesaat lagi untuk Anda. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semua insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Jadi kalau satu urusan tidak diberikan kepada ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Nah, jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa seseorang ini, satu kelompok ini ahlinya? Tentu kita ada alat ukur. Salah satunya adalah apa? Debat. Nah, debat itulah sebetulnya kalau kita lihat, kalau di pesantren-pesantren udah biasa ya, munadharah itu biasa. Dari kata nadharah itu sebetulnya apa? Sebetulnya
menguji kebenaran tentang sesuatu. Nah, jadi dengan berbagai dalil dan lain-lain itu berdebat itu menguji ya satu dan yang lainnya, apakah dia mempertahankan gagasannya atau berpegang teguh terhadap gagasannya atau bagaimana. Nah, karenanya kalau kita lihat betapa saya juga ingin debat ini diperbanyak ya. Selain memang menguntungkan TV pasti gitu ya, tapi kita itu di feeding, diberikan edukasi sebetulnya apa sih sebetulnya hal-hal prinsip yang diperdebatkan. Misal betapa indahnya debat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya ya, ketika Nabi Ibrahim dituduh menghancurkan berhala. Nabi Ibrahim bilang, ini yang hancurin berhala ini berhala yang besar. Kemudian kan mereka bilang, gak mungkin berhala bisa ngancurin berhala lagi. Nah kalau gitu kenapa kalian menganggap berhala ini Tuhan? Kan keren banget tuh mantiknya, ilmu logikanya. Nah inilah yang kemudian menarik, sebagaimana misalnya Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun misalnya. Bagaimana misalnya Rasulullah SAW dari berbagai kesempatan berdebat sampai lakum dinukum waliyadin misalnya. Nah, atau perdebatan misalnya kalau kita lihat Imam Syafi'i dengan Imam Malik tentang konsep rizki. Nah perdebatan-perdebatan ini sebetulnya sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Karena dengan perdebatan ini kita bisa melihat siapa yang mempunyai gagasan dan siapa yang bertahan terhadap gagasan yang tentu diuji pertama dengan data, dengan fakta, dengan analisa juga. Dan tentu kalau di dalam agama wajadilhum ya bilati hiya ahsan. Berbantahlah kemudian dengan berdebat itu dengan cara yang baik, ya tidak dengan kemudian menjatuhkan dan lain-lain. Nah kita butuh hal-hal seperti itu. Saya kira mudah-mudahan capres-cawapres kita itu punya gagasan yang bisa ditawarkan kepada kita semuanya, dan dengan gagasan-gagasan itu insya Allah kita bisa memilih mana pemimpin yang tepat dan paling amanah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Erik Yusuf, Mbak Bivitri terima kasih banyak, Mas Ciko terima kasih, Bu Husnul terima kasih, Mas Adi Mas Ciko terima kasih, Bang Fadlizon, Pak Alamsyah terima kasih, dan juga terima kasih untuk mahasiswa dari Universitas Nasional. Kami akhiri catatan demokrasi malam hari ini, pemirsa. Kami kabarkan, Anda putuskan. Saya Maria Asgaf pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh